Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Saputra di channel kesayangan kalian tentunya. Di channel ini kalian akan mendapatkan inspirasi, edukasi, dan motivasi. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman atau sharing kepada kalian suka duka yang saya alami menjadi seorang karyawan. Jadi kurang lebih hampir 10 tahun ini saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan batubara hingga hari ini. Nah, kalian yang sedang menonton video ini, apa masih seorang karyawan juga sama seperti saya dan mungkin punya pengalaman yang sama? Coba kalian beri komentar di kolom komentar, dengan senang hati saya akan membaca dan membalas komentar dari kalian. Atau mungkin kalian yang lagi semangat-semangatnya nih mencari pekerjaan. Semoga segera dapat sesuai dengan yang kalian harapkan, dan saran saya kalian tonton video ini terlebih dahulu. Mengapa saya memilih menjadi seorang karyawan? Ya, karena pada saat itu belum terpikir antara menjadi karyawan atau belajar memulai usaha. Terlebih lagi motivasi dari keluarga, lingkungan agar segera menjadi karyawan, karena memang mayoritas seorang karyawan. Sehingga dari zaman sekolah pun sudah ditanamkan di mindset untuk segera untuk menjadi seorang karyawan. Contohnya, kamu harus belajar yang rajin supaya dapat nilai yang bagus, setelah lulus kamu bisa melamar di sini. Artinya sudah ditanamkan di pikiran bahwa agar kita selalu menjadi seorang karyawan. Sehingga ketika sudah menjadi karyawan, terpikir untuk memulai usaha, akhirnya itu menjadi tantangan terberat, karena dari awal atau sebelumnya pun sudah ditanamkan di mindsetnya bahwa selalu menjadi karyawan yang lebih bagus karena statusnya lebih jelas, penghasilannya pasti. Ya, memang kelihatannya jelas karena ketika ditanya kamu kerja di mana, kerjanya di PT ini, kelihatannya jelas. Nah, terus kalau dari sisi penghasilan, setelah saya mengenal beberapa pengusaha, terus saya tanya-tanya, memang mereka mengatakan kalau kita jadi pengusaha itu penghasilan tidak pasti, kadang banyak sekali. Nah, itu yang membedakan antara seorang pengusaha dan karyawan. Akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang karyawan, namun saya bersyukur artinya banyak hal yang bisa kita pelajari ketika menjadi seorang karyawan, dan justru disitulah saya menganggap kesempatan saya untuk mengumpulkan modal agar saya bisa segera memulai usaha. Nah, akhirnya waktu itu saya coba ke sana ke sini melamar pekerjaan. Alhamdulillah saya diterima di perusahaan tempat saya bekerja hingga hari ini. Disitulah awal saya mulai merasakan nikmatnya hasil keringat sendiri. Namun di situ pula saya juga mulai nyaman dengan rutinitas saya, walaupun harus berangkat pagi, pulang malam, badan pegel-pegel, pantat piot-piot, penghasilan pas-pasan. Saya tetap berusaha nikmati dan bertahan. Walaupun terkadang penuh dengan tekanan, penuh dengan tuntutan, hasil ya terkadang juga tidak berimbang dengan yang diharapkan. Tapi memang sudah seperti itu konsekuensinya kita menjadi seorang karyawan. Artinya kita siap untuk diatur. Kalau menginginkan lebih, artinya juga kita harus siap memberi waktu kita lebih kepada perusahaan. Namun saya bersyukur banyak hal yang saya pelajari selama menjadi seorang karyawan, dan justru di situ saya merasa ini adalah kesempatan saya untuk mengumpulkan modal agar bisa segera punya usaha. Nah, setelah saya bekerja 2 tahun, mulai merasakan bahwa sebenarnya saya berada di kondisi yang aman tetapi di dalam ketidaknyamanan. Iya, terlihat aman tapi saya tidak nyaman di kondisi itu. Akhirnya saya mulai komitmen dengan diri saya sendiri. Gaji yang belum seberapa ini sebisa mungkin saya harus sisihkan, saya harus tabung agar bisa segera punya modal usaha. Mumpung saya masih bisa bekerja, mumpung saya masih digaji, disitulah kesempatan saya untuk mengumpulkan modal. Sambil saya menjalani rutinitas saya sebagai seorang karyawan. Dari tahun ke tahun, yang tadinya saya sudah mulai sisihkan, alhamdulillah modal sudah siap. Sambil saya pelajari beberapa peluang-peluang usaha dan bisnis, termasuk yang direkomendasikan oleh orang-orang di sekitar saya memilih bisnis yang sedang saya jalankan saat ini dari 3 tahun yang lalu. Mengapa saya memilih bisnis ini? Karena ada komunitas, ada sistem, ada kurikulumnya, ada sekolahnya. Saya yang masih pemula ini tentu harus dimentorin. Jadi saya memilih bisnis ini. Alhamdulillah di dalamnya banyak sekali mentor-mentor hebat yang artinya memang sudah berpengalaman, sudah berhasil. Perubahan demi perubahan saya alhamdulillah rasakan dibanding diri saya yang sebelumnya, termasuk bisa bicara di depan kamera seperti ini karena support ilmu dari mentor-mentor di komunitas saya. Nah, bagi kalian yang saat ini mungkin masih sebagai karyawan sama seperti saya, terpikir untuk memiliki usaha atau bisnis, kalian punya kesempatan karena masih bekerja, masih digaji. Disitulah kesempatan kalian untuk menyisihkan gaji dari kalian menjadi modal usaha nantinya.
Kenapa itu perlu kita siapkan? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita mampu bekerja. Apakah perusahaan yang mungkin tidak pakai kita lagi, atau kita yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Artinya mumpung kesempatan itu masih ada, perlu kita persiapkan dari sekarang. Keran-keran cadangan itu perlu kita persiapkan, karena ibarat aliran air di dalam rumah macet 2-3 hari itu kita akan kebingungan, karena alirannya mungkin dari situ aja. Bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, karena bekerja juga bagian daripada ibadah. Ketika kalian lelah, coba tanyakan kembali apa alasan kalian melakukannya. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati agar pekerjaan itu tidak menjadi beban. Walaupun menguras energi, namun akan merasa ada kepuasan tersendiri. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Semoga ada hal positif yang bermanfaat dan menginspirasi kalian. Terus dukung saya membangun channel YouTube ini dengan cara like, comment, and subscribe. Jika kalian ada saran, silahkan ketik di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membaca dan membalas komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.